dan ketika berkuasa tak menjadi seorang yang aman. Jika dirinya dapat jabatan dan kekuasaan, maka dijadikannya untuk meraup kekayaan dengan melakukan maksud. Buta dua mata namun tiada melihat, tiada tuli telinga namun tiada mendengar. Yang buta mata hatinya, yang tuli kesombongannya. Al-ajabu kullul ajabi mimma yahrubu mimma lam fikaka lahu anhu wa yatlubu ma la baqa'a lahu ma'ahu fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fis suduri. Sungguh aneh orang yang menghindar dari sosok yang tak bisa dihindari, lalu mencari sesuatu yang tak kekal. Sesungguhnya mata kepala itu tidak buta, akan tetapi yang buta adalah mata hati yang di dalam dada. Adalah merupakan hal yang aneh dan mengherankan bila ada orang yang menghindari dari sosok yang tak bisa dihindari, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang Maha Tahu, Allah yang Maha melihat semua yang ada di langit dan yang di bumi, serta mengetahui apa yang kita kerjakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam kitab sucinya yang agung, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard wallahu basirum bima ta'malun. Sungguh Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Apa saja yang kita kerjakan, Allah pasti tahu. Bahkan Allah tahu apa yang makhluknya tidak tahu. Wallahu a'lamu ma la ta'lamun. Oleh sebab itu, sangatlah aneh, sangatlah mengherankan bila mana ada orang yang menghindari Allah dan tidak mentaati apa yang telah ditetapkannya, yaitu melaksanakan kewajiban dan meninggalkan larangan. Mereka justru lebih mengikuti nafsunya yang cenderung melalaikan kewajiban dan melanggar larangannya. Mereka mengutamakan kesenangan dunia dan menanggalkan kebahagiaan akhiratnya. Dirinya menukarkan keabadian dengan kefanaan. Dirinya lebih memilih imitasi ketimbang yang asli. Dia lebih memilih fata morgana ketimbang yang nyata dan sesungguhnya. Kesenangan dunia adalah segala-galanya. Dirinya lebih memilih jadi orang kaya, jadi penguasa, jadi yang ternama, yang selalu disanjung dan dipuja di mana-mana, walaupun melanggar ketetapan Tuhannya, daripada jadi taat, rajin sholat, tapi melarat, miskin papa, tak punya apa-apa, kemanapun kakinya melangkah, selalu dipandang sebelah mata dan dianggap rendah dan juga hina. Makanya dirinya pun tak segan-segan menggadaikan kehormatan dan kehilangan keimanan untuk mengejar jabatan dan kekuasaan. Dan ketika berkuasa tak menjadi seorang yang amanah, karena yang dikejar hanyalah kesenangan dirinya. Ketika dirinya dapat jabatan dan kekuasaan, maka dijadikannya untuk meraup kekayaan dengan melakukan markup anggaran. Rasa kemanusiaannya pun hilang, dirinya pun bersikap seperti hewan.
Di hatinya tak ada lagi rasa, hukum yang berlaku baginya adalah hukum rimba. Yang kuat menindas yang lemah, yang berkuasa menindas rakyatnya. Dalam hatinya tak ada lagi keikhlasan, yang ada hanyalah kepentingan yang tak pernah kunjung padam. Dirinya tak mau terkalahkan, nggak boleh ada yang setara darinya, apalagi melebihinya. Maka dirinya pun akan melakukan apa saja, menebarkan hoaks atau fitnah. Dalam hatinya sudah dipenuhi hawa nafsu. Itulah yang mengakibatkan penyakit hati berinkubasi dan tumbuh subur dalam hatinya. Laksana cendawan bermunculan di musim penghujan. Rasa sombong, sirik, iri hati dan dengki telah menjalar dan mengakar dalam kolbunya. Demam SMS kuadrat melanda dalam tubuhnya. Tahu SMS kuadrat? Senang melihat orang susah dan susah melihat orang yang senang. Penyakit-penyakit hati inilah yang membuat dirinya menjadi buta. Bukan buta mata kepala, tapi buta mata yang ada di dalam dada. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha au adhanu yasma'una biha fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubal lati fis suduri. Maka tidak pernahkah berjalan di muka bumi sehingga hati atau akal mereka dapat memahami, telinga mereka dapat mendengar? Sebenarnya bukan mata itu yang buta, tapi yang buta adalah mata hati yang di dalam dada. Quran Surat Al-Hajj ayat 47. Tak buta dua mata, namun tiada melihat. Tiada tuli telinga, namun tiada mendengar. Yang buta mata hatinya, yang tuli kesombongannya. Yang tuli adalah kesombongannya. Mana ada orang sombong mau dengerin omongan orang, dengerin kritik, karena dirinya merasa paling hebat, paling pintar dan paling benar. Dirinya tak pernah mau kalah atau merasa salah. Dalam setiap kesalahan akan ditutupi dengan alibi-alibi. Selalu ada pencitraan di setiap penampilan. Kemunafikan telah menyelimuti hatinya. Tak ada lagi keikhlasan, ketulusan di setiap tindakannya. Yang ada hanyalah untuk kepentingan dan keuntungan dirinya. Apa yang dilakukan penuh dengan jebakan. Dia akan selalu mencari orang-orang yang dijadikan korban sebagai tumbal untuk menggapai kepentingan yang diinginkan. Baginya, legitimasi manusia itu lebih utama ketimbang legitimasi Tuhannya. Dia lebih memilih kesenangan dunia, melalaikan kebahagiaan akhiratnya. Karena hatinya telah buta, sehingga dia tidak bisa lagi melihat dan membuat dirinya menjadi bodoh yang tak bisa membedakan mana bayangan dan mana perwujudan, mana yang asli dan mana yang imitasi, mana yang fata morgana dan mana yang sesungguhnya. Dia begitu silau akan gemerlapnya kehidupan dunia, sehingga menganggap bahwa dunia adalah segala-galanya. Kalau orang sudah berpandangan bahwa dunia adalah segala-galanya, maka ini adalah merupakan bahaya dan sangat-sangat bahaya. Karena orang yang berpandangan dunia dengan segala-galanya, maka demi kepentingannya
ia tak segan-segan mengorbankan apa saja, walaupun itu sahabat karib ataupun keluarganya. Oleh karena itu, waspadalah, waspadalah, dan waspada.